Tahukah Anda bahwa banyak wanita yang menjalani hubungan secara diam-diam tanpa sadar bisa mengungkapkan sebagian dari apa yang mereka sembunyikan? Semua itu hanya melalui kata-kata yang mereka gunakan. Dalam video ini kita akan membahas 5 kalimat yang sering diucapkan oleh wanita yang sedang menjalani hubungan rahasia dan yang mungkin akan membuat Anda melihat hubungan dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Jika Anda adalah seorang pria yang sedang menjalin hubungan, video ini dapat membantu Anda mengenali tanda-tanda yang mungkin selama ini sudah ada di depan mata, tetapi tidak pernah benar-benar Anda perhatikan. Namun sebelum kita mulai, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Selain itu, tuliskan kata "saya sadar" di kolom komentar agar saya tahu bahwa Anda mengikuti konten ini dengan penuh perhatian. Sebelum kita masuk ke kalimat pertama, ada satu hal penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Perselingkuhan jarang terjadi secara tiba-tiba. Dalam kebanyakan kasus, hal itu merupakan hasil dari proses psikologis yang rumit dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Selain itu, bahasa seringkali menjadi jendela yang memperlihatkan apa yang sedang terjadi di alam bawah sadar seseorang. Saat seorang wanita menjalani dua hubungan pada waktu yang sama, pikirannya terus-menerus berusaha menyeimbangkan dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada hubungan resminya dengan pasangan, sementara di sisi lain terdapat hubungan rahasia yang berusaha ia sembunyikan. Pertentangan tersebut menimbulkan apa yang dalam psikologi dikenal sebagai kelelahan kognitif, yaitu tekanan mental yang dapat membuat beberapa kata atau ungkapan keluar tanpa disengaja. Pernahkah Anda merasa bahwa pasangan Anda sesekali mengucapkan sesuatu yang terdengar berbeda atau tidak biasa dibandingkan dengan cara bicaranya dulu? Tetaplah menonton hingga akhir, karena apa yang akan Anda dengarkan bisa saja mengubah cara Anda memahami beberapa perilaku tertentu. Kalimat pertama yang cukup sering diucapkan adalah, "Aku merasa kamu sudah tidak benar-benar mengerti aku lagi," atau "Kamu sudah tidak mengenalku seperti dulu." Ucapan ini memang bisa terasa menyakitkan, tetapi seringkali menyimpan makna yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dalam beberapa situasi, bisa saja ada orang lain yang menurutnya lebih mampu memahami dirinya. Ketika ia berulang kali mengucapkan kalimat seperti ini, mungkin tanpa sadar ia sedang membandingkan hubungannya saat ini dengan hubungan lain, yang ia anggap lebih memuaskan secara emosional. Dilihat dari sudut pandang psikologi, kalimat tersebut juga dapat menjadi bentuk pembenaran terhadap dirinya sendiri. Jika ia mulai meyakinkan dirinya bahwa pasangannya sudah tidak memahaminya seperti dahulu, maka mencari orang lain yang mampu memberikan perasaan tersebut perlahan-lahan bisa tampak sebagai keputusan yang masuk akal di dalam alam bawah sadarnya. Pada titik itu, sebagian tanggung jawab seolah-olah berpindah kepada Anda, sehingga Anda mulai terjebak dalam keraguan dan mempertanyakan diri sendiri, padahal kenyataannya bisa jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Namun jangan berhenti sampai di sini, karena kalimat kedua mungkin jauh lebih mengungkapkan, dan bisa jadi Anda pernah mendengarnya tanpa benar-benar memahami maknanya. Kalimat kedua adalah, "Aku butuh sedikit ruang," atau "Aku ingin punya waktu untuk diriku sendiri." Ketika seorang wanita yang sedang menjalani hubungan rahasia sering mengucapkan kata-kata ini, mungkin sebenarnya ia bukan sedang berusaha menjauh dari semua orang seperti yang tampak di permukaan, melainkan secara khusus sedang menciptakan jarak dengan Anda agar memiliki ruang untuk mengatur bagian lain dalam kehidupannya. Sekilas hal itu terlihat seperti kebutuhan yang wajar akan kebebasan pribadi. Namun dalam beberapa keadaan, kalimat tersebut juga bisa menjadi cara untuk membuka kesempatan bertemu dengan orang lain. Disinilah pentingnya memperhatikan detail. Jika ia terus-menerus mengatakan bahwa dirinya membutuhkan ruang pribadi, tetapi pada saat yang sama tetap sangat aktif di media sosial, sering keluar rumah, bertemu teman-teman, dan memiliki kehidupan sosial yang sangat sibuk, maka mungkin masalahnya bukan benar-benar karena ia ingin menyendiri. Yang sebenarnya berubah bisa jadi adalah tingkat kedekatannya dengan Anda. Orang yang benar-benar membutuhkan ruang pribadi biasanya menggunakan waktu tersebut untuk merenung, mengenal dirinya lebih dalam, memulihkan kondisi emosional, atau berfokus pada perkembangan dirinya sendiri. Namun ketika ada ikatan emosional dengan orang lain,
Semangat untuk bersosialisasi dan tetap aktif biasanya tidak berkurang sama sekali, hanya saja pasangan utamanya mulai tidak lagi dilibatkan. Hal lain yang juga patut diperhatikan adalah kapan permintaan akan ruang pribadi itu mulai muncul. Seringkali permintaan tersebut muncul tepat setelah momen kedekatan emosional atau keintiman yang intens. Alasannya adalah karena situasi seperti itu dapat memunculkan rasa bersalah, sehingga menciptakan jarak untuk sementara waktu menjadi cara untuk mengurangi tekanan psikologis yang sedang dirasakan. Kini kita sampai pada kalimat ketiga, salah satu yang paling layak mendapat perhatian karena biasanya diucapkan dengan cara yang terdengar sangat masuk akal. Kalimat ketiga adalah, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, atau ini bukan karena kamu. Biasanya Anda akan mendengar kalimat ini ketika mulai menyadari adanya perubahan dalam perilakunya dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang jelas, jawaban yang sering diberikan adalah bahwa masalah tersebut tidak berkaitan dengan Anda. Namun kenyataannya, dalam sebuah hubungan yang dekat, sebagian besar perubahan emosional pada akhirnya tetap akan memengaruhi pasangan dengan satu atau lain cara. Ketika seseorang mengatakan bahwa masalah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda, dalam beberapa kasus ia sebenarnya sedang berusaha menghindari, mengungkapkan sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Seolah-olah pesan tersembunyinya adalah, tolong jangan terus mencari tahu ke arah itu. Banyak pria tidak menyadari bahwa kalimat ini sering muncul bersamaan dengan perubahan emosi yang dipengaruhi oleh hubungan lain. Ia bisa menjadi lebih dingin, menunjukkan perhatian yang semakin berkurang, atau mulai bersikap berbeda dari biasanya. Saat Anda mulai menyadari perubahan tersebut dan bertanya, ada apa sebenarnya? Memberikan jawaban yang tidak mengungkap penyebab sesungguhnya tentu terasa jauh lebih mudah. Dari sudut pandang psikologi, menariknya adalah bahwa orang tersebut bahkan bisa merasa dirinya sedang melindungi Anda dari rasa sakit ketika mengucapkan kalimat seperti ini. Padahal hasil akhirnya justru membuat Anda kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Kalimat keempat termasuk salah satu yang paling sensitif karena terdengar sangat meyakinkan sehingga mudah dipercaya. Kalimat tersebut adalah, aku sedang melalui masa yang sulit atau banyak sekali yang sedang kupikirkan. Penjelasan seperti ini merupakan salah satu alasan yang paling sering digunakan. Ketika mendengar kata-kata tersebut, naluri Anda biasanya mendorong untuk menunjukkan empati dan pengertian. Bahkan Anda mungkin memilih untuk tidak bertanya lebih jauh agar tidak terlihat seperti seseorang yang justru menambah beban dalam hidupnya. Namun justru disitulah letak masalahnya. Seseorang yang benar-benar sedang menghadapi masa sulit biasanya akan mencari dukungan dari pasangannya dan bersandar secara emosional kepadanya. Sebaliknya, dalam beberapa kasus perselingkuhan, kalimat ini dapat digunakan sebagai cara untuk membenarkan jarak emosional yang mulai tercipta. Jika Anda ingin, saya juga bisa menerjemahkan sisa naskah dengan gaya yang sama agar hasilnya konsisten dari awal hingga akhir.